Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, lailatukum sa'idah, asa lailatukum takuna sa'idatan mubarakatan. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan belajar tentang dua nazam dari kitab Al-Ala yang menjelaskan tentang betapa bahayanya lisan yang kita miliki ini jika tidak digunakan dengan baik. Mari kita baca bersama-sama nazamnya, kemudian nanti Ananda hafalkan, dan seperti biasanya nanti disetorkan kepada saya melalui video dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yamutul fata min asratin min lisanihi, walaysa yamutul mar'u min asratil rijli, فعثراته من فيه ترمي برأسه وعثراته بالرجل تبرى على المهل. Saya artikan perkata terlebih dahulu. Yamutul fata, yamutu mati, al fata seorang pemuda, min asrotin karena terpelesetnya dia, min lisanihi dari mulutnya, walaisa dan tidak, yamutul fata yamutul mar'u dan tidak meninggal seseorang, min asratir rijli karena terpelesetnya dia karena kakinya, fa'asratuhu min fihi karena terpelesetnya dia dari mulutnya, tarmi biroksihi bisa melenyapkan kepalanya, wa asratuhu birrijli dan terpelesetnya dia karena kakinya, tabro alal muhli bisa sembuh dalam jangka waktu yang tidak lama. Anak-anakku semuanya, dua nazam tadi menjelaskan tentang betapa bahayanya lisan yang kita miliki. Lisan yang kita miliki ibarat senjata, ibarat pedang, ibarat pisau. Jika kita gunakan untuk keperluan yang baik, maka insya Allah akan membawa manfaat kepada kita maupun untuk orang umum. Ya, kita gunakan untuk pidato, untuk kultum, untuk menasihati dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, lisan yang kita gunakan untuk keburukan, untuk mencaci maki, menghina orang lain, maka bahayanya tidak hanya kembali kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Bahkan tidak hanya dalam lingkup keluarga atau masyarakat kecil. Lisan ketika salah mengucapkan kata, efeknya akan berdampak yang jauh lebih besar. Kita coba perhatikan dalam kehidupan nyata. Seseorang dalam rumah tangga bisa saja terjadi perceraian gara-gara salah ucap yang dilakukan oleh salah seorang suami ataupun istri. Kemudian dalam lingkup pendidikan, seorang murid bisa sakit hati karena nasihat gurunya yang terlalu kasar terhadap dirinya, ataupun sebaliknya, seorang murid yang mengucapkan kata-kata yang membuat hati gurunya sakit hati. Kita coba beralih ke permasalahan yang lebih besar, seperti terjadinya hate speech, ujaran kebencian di media sosial, karena teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak patut. Bahkan terjadinya peperangan, kasus bunuh-membunuh, kasus perkelahian, pertikaian antara pelajar dimulai dengan adanya penggunaan mulut yang tidak sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka dia harus mengatakan hal-hal yang baik. Jika kita tidak bisa mengatakan hal yang baik, maka tuntunan Rasul yaitu auliyasmut, maka lebih baik kita diam. Hadis ini sangat indah sekali, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai mulut yang kita miliki menimbulkan bahaya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kepada teman-teman kita di sekitar kehidupan kita. Oleh karena itu, jaga
mulut kita, jaga ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Jangan suka mengumpat, karena mengumpat itu akan menjadi kebiasaan diri kita. Akhirnya akan melahirkan kebencian-kebencian yang lain. Ya, jangan biasakan menggunjing, jangan biasakan ngomongin orang dari belakang, jangan biasakan berkata kotor dan lain sebagainya. Karena satu perkataan bisa menyakiti orang lain daripada tubuh kita yang tersakiti. Demikian, setelah ini tugas Anda semuanya menghafalkan nazam tersebut, kemudian dijelaskan isinya secara singkat, kemudian video dikirimkan ke nomor WhatsApp saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.